Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramu, jumpa lagi di podcast Edufy Pramu. Learn, grow, inspire. Nah sahabat Ramu, kembali lagi dengan Bu Gita. Hari ini kita bersama dengan unit TKIT Raudatul Muttaqin. Say hi. Hai. Iya, nah boleh dengan ibu guru TK-nya ya. Betul. Memperkenalkan diri dulu Bu ke sahabat Ramu di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Bu Atika. Halo Bu Atika, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Miss. Bu Atika hari ini bawa siapa aja nih Bu Atika? Hari ini ada anak didik Bu Tika nih, ada Kalandra dan ada Kia dari kelompok B. Abang Kalandra ya? Dipanggil siapa Bang? Andra. Kalau ini kakak? Kia. Kakak Kia sama Abang Andra say hi dulu dong. Halo teman-teman Ramu. Halo sahabat Ramu. Halo, gitu ya. senyum dong. Oke. Gemes banget ya sahabat Ramu ya. Nah hari ini kenapa kita mengundang ibu guru dan juga murid-murid dari TKIT Raudatul Muttaqin? Karena kita akan membahas emosi anak yang tak terucap. Bu Tika, mantep Waduh, banget nih temanya iya nih ya. nih. Buat Gita dan sahabat Ramu di rumah juga jadi mau belajar nih menghadapi anak-anak yang kecil-kecil gitu kan, Betul. karena nanti kan nextnya kalau wanita itu kan insya Allah mau jadi ibu ya, Iya. ibu ya, madrasah pertama anak-anak ya. Nah Bu, kita membahas dulu nih menghadapi emosi anak-anak gitu Iya. ya. Anak-anak ini kan mereka kalau berkomunikasi belum seefektif orang dewasa ya. Betul. Kadang ngomongnya belum banyak apa gimana ya Bu? Iya, di kosakatanya. Kosakatanya Mungkin ada ya. ada beberapa anak yang sudah berkembang kosakatanya, ada juga yang belum gitu. Nah, gimana sih Bu ngenalin anak-anak yang cirinya tuh ceria gitu kan? Atau yang anaknya pendiam tuh memang udah ketahuan dari awal kenal atau itu bisa dibentuk lagi ya Bu? Bisa dibentuk, tapi awalnya kita lihat karakter dulu ya. Oh, dia terlihat itu kayaknya pendiam gitu. Tapi nanti kan untuk lambat launnya bisa ada perkembangan, dia bisa nanti berubah menjadi ceria gitu. Kalau Abang Andra sama Kakak Kia sekolah di TK Islam Terpadu Raudatul Muttaqin happy nggak? Happy bener ya? Emang Masya kegiatannya tuh Allah. ngapain aja sih Bang? Sentra. Kalau ini apa? Belajar, bermain Sentra. Sentra tuh kayak gimana sih Bang? Bu kita nggak tahu nih. Sentra Sentra balok, Sentra seni. sentra Ada sentra seni, Sentra persiapan. sentra persiapan, Masya Allah. Terus Bang, kemarin Bu kita lihat di Instagram TKIT Ramu, kalian tuh habis manasik haji ya? Iya. Itu susah nggak sih manasik haji? Susah. Susah, tapi seneng. Seneng. Berangkatnya naik apa sih? Mobil. Angkot. Naik mobil Oke, mobil angkot ya bareng-bareng. karena deket teman-teman. ya. Terus pakai baju haji gitu ya. Masya Allah, seru ya? Seru. Kok kalian keren banget sih ya, udah kecil-kecil udah haji ya. Masya Allah, seru banget ya. Pengalaman seru sekali. Terus Bu kita pernah lihat juga di Instagram TKIT Ramu, kalian tuh ada kegiatan cuci piring gitu ya. Itu belajar mencuci piring gitu. Betul, itu di sentra apa? Sentra bani. Apa? Di bawah sentra bahan Alam. Sentra Iya. bahan alam. Terus jadi anak-anak tuh udah diajarkan Iya. pelajaran-pelajaran kehidupan ya Bu ya? Betul. Ada itu kan kegiatan apa aja biasanya. sih Bu? Boleh Bu kasih Ya tahu? dari sentra bahan alam itu ya kegiatan mengenal di alam dia ya, biasanya kegiatan sehari-hari, mencuci piring atau mencuci baju. Mau masak-masak pernah ada Bu? Masak ada itu di sentra cooking, ada ada lagi sentra lagi. Tadi khusus. barusan. Tadi Tadi barusan Abang tadi masak? sentra cooking kita. Tadi Abang bikin apa? bikin apa? Bakwan. Bikin bakwan. Jadi yang simpel-simpel ya Bu ya? Iya betul, yang anak-anak bisa. Jadi Bisa bantu Bu ikutan. guru. Mereka bantu pertama mengenal bahan dulu, terus bantu meracik bahannya ya, tadi ngupas. Kalian gitu. begitu tes tahu wortel nggak yang mana? Tahu. Wortel warna apa? Oranye. Oranye. Oh iya benar. Tadi dipakai wortel nggak bikin bakwan? Pakai. Pakai dong. Mereka belajar ngupasnya, terus marut ya. Walaupun kekuatannya belum ini ya, belum bisa, udah tapi mereka belajar cuci berusaha piring gitu. di Kamu udah belajar cuci piring di rumah? Bunda seneng nggak ngelihat kamu belajar cuci piring? Seneng. Seneng ya. Masya Allah. Ya namanya orang tua seneng ya Bu ngeliat Iya. anaknya udah belajar mencoba-coba mandiri Iya, gitu ya. betul. Ya Itu Allah. kegiatan sehari-hari. Sendiri. Kamu apa? Mandi sendiri? Udah bisa mandi sendiri Aku ya. juga. Udah mandi sendiri, Masya Allah.
keren banget. Kalian TK kecil apa TK besar? TK besar. TK TK besar. besar. Berarti dikit lagi SD ya? Kira-kira udah tahu belum mau masuk SD mana kakak sama abang? Udah. Kemana? TK ITERA Datul. Oh TK IT Ramu ya? TK IT Ramu, SD IT Ramu, SD IT Ramu. Di kawasan sini juga ya Bu ya? Iya. Iya, jadi sahabat Ramu untuk informasi, jadi Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Mutakin itu punya unit dari TK, Betul. TPA ada ya Bu kita ya? Iya, ada SD, SMP, SMP, sampai SMA. Nah untuk SMA-nya itu boarding school ada di kawasan Luiliang, Bogor. Oke, keren, hebat. Terus Bu kita mau tanya, kalian pernah nggak pas berangkat sekolah tuh nangis? Enggak. Enggak, bener Bu? Iya, insya Allah enggak ya? Atau ya mungkin ada sesekali ya. Oke, tapi keren loh kalian. Kadang kan anak kecil dibangunin pagi tuh ini ya Bu, betul. Aku jam setengah 4. Bangun setengah empat. Masya Allah. Bangun sendiri. Bangun setengah empat. Bangun sendiri. Bangun Keren banget sih sendiri. Kak, keren banget sih Bang. Terus kalian sholat subuh? Iya. Iya, sholat subuh. Sholat. Oke, Masya Allah ya, keren banget. Oke, nah terus lanjut ya Bu ya. Tadi, nah anak-anak kita udah tahu nih dari awalnya, oh ini anak ada cikal bakal ceria, oh ini anak masih pendiam, Iya. harus kita olah lagi untuk bisa jadi anak yang ceria, anak yang lebih mau mengkondisikan diri gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau kita melihat anak itu ada emosi yang terjadi pada diri dia, tandanya apa sih Bu? Ada tanda khusus nggak ketika anak itu mengalami suatu emosi dalam dirinya? Iya, biasanya anak tuh memendam gitu ya kelihatan. Nah, terlihat itu dari perubahan sikap dia gitu atau perubahan perilaku dia sehari-hari yang biasanya dia ceria, terus tiba-tiba diam gitu atau dia menyendiri, kemudian tidak mau ikut kegiatan atau ketika ditanya Bu Guru tidak mau menatap mata dia menunduk gitu. Itu ya butuh kepekaan juga gitu karena murid itu kan banyak ya, kita ya bisa lihat satu-satu, oh ini kayaknya kenapa nih gitu dengan dia, kok nggak seperti biasanya gitu, kok diam gitu. Itu langsung peka ya Bu gurunya ya? Insya Allah. Ya memang kita harus bisa memahami perubahan anak-anak gitu ya sehari-harinya gitu. Nah tadi kan kembali ke tema ya Bu, kalau anak tuh kadang ada emosi yang tidak bisa terucap. Betul. Nah gimana cara kita mengenalinya gitu kan? Iya. Tadi Ibu bilang dengan melihat perilakunya nih ada perubahan apa enggak? Betul. Gitu ya. Iya. Dari yang dia biasanya ceria tiba-tiba kok diem. Itu kalau matanya juga nggak, kalau jawab pertanyaan dia dulu aja itu juga Iya. suatu tanda ya Bu? Iya betul, ada apa nih dipendam karena mereka memang kan belum bisa mengungkapkan gitu ya. Kadang ada yang mau mengungkapkan tadi tapi mereka nih belum bisa menyusun kata-katanya gitu. Ya jadi ya seperti tadi anak-anak itu memang belum bisa mengungkapkan gitu ya. Ada anak yang memang sudah menguasai kosakata yang banyak, ada juga yang sedikit. Jadi kalau mereka memang belum bisa mengungkapkan ya itu mereka dengan diam gitu ya, ekspresinya itu. Makanya kita tanyakan dan guru juga harus bisa memancing mereka, mengajarkan mereka untuk mengenal perasaan gitu. Misalnya aku kesel gitu, aku lagi sedih, aku tidak suka sama dia gitu. Nah itu bisa mengungkapkan. Kalau memang anak itu belum bisa mengungkapkan ya seperti tadi mereka hanya bisa diam gitu. Kemudian menyendiri seperti itu. Nah Kakak Kia sama Bang Andra, kalian tahu nggak kalau lagi sedih tuh kayak gimana? Pernah sedih nggak? Pernah sedih nggak? Pernah. Pasti pernah ya. Oke, kamu sedih karena apa, Bang Andra? Waktu itu kamu sedihnya karena apa? Ingat Nggak tahu, lupa. Oh lupa. Oke, berarti jarang sedih ya Bu ya? Jarang sedih. Bagus Bang, bagus. Ya kalau sedih Kakak Kia pernah sedih? Karena apa tuh waktu itu? Karena teman nggak masuk. Oh karena temennya Karena nggak temennya nggak masuk, nggak ada temen dia. Padahal temennya banyak. Ada bestinya mungkin yang nggak masuk gitu ya Kia. Jadi sedih Kia ya. Oke, berarti udah tahu ya Bu ya mereka sedih Iya. itu kayak gimana, senang itu kayak gimana. Betul. Kalau senang, paling senang kejadian apa? Abang Andra? Belajar. Belajar. Oh dia emang senang belajar. Senang belajar Andra, Masya Allah. Kamu jago MTK dong berarti? Nggak tahu. Oh belum? Oke, bagus. Baca udah bisa Bang? Udah. Udah baca, Sudah Masya Allah, lancar. keren. Kalau Kakak Kia senang banget karena apa? Belajar. Belajar juga. Oke. Kalau dikasih permen senang? Dikasih ice cream senang? Senang. Oh senang. Oke. Dikasih Iya. uang? Senang. Senang. Senang banget.
Bagus. Oke, nah terus Bu, itu kan tadi anak kita udah tahu nih ada tanda nih anaknya begini gitu, dia berubah sikap. Ada nggak sih Bu hal-hal yang sering disalahartikan sama orang dewasa ketika melihat emosi dalam diri anak? Ya itu tadi karena anak yang belum bisa mengungkapkan itu biasanya kan dia mengungkapkannya dengan menangis. Nah biasanya salah paham dari orang dewasa itu menganggapnya dia itu cengeng gitu ya, atau dia melakukan dengan marah gitu, tantrum gitu, menganggap dia berperilaku buruk. Padahal itu merupakan ungkapan perasaan mereka yang belum bisa diungkapkan dengan verbal gitu, dengan kata-kata. Jadi kalau anak itu nangis, kita nggak boleh langsung judge ini anak cengeng. Nah gitu. betul, kita harus cari dulu kenapa sih kamu menangis gitu kan. Karena bisa jadi itu caranya anak itu untuk mengungkapkan perasaannya. Dia belum bisa ngomong, belum tahu misalnya nih. aku sedih karena misalnya mainan aku diambil sama dia gitu. Jadi ya udah dia awalnya itu menangis dulu. Kalau kita bisa memancing gitu, mendekati atau memberikan yang pertama itu memberikan rasa aman dulu. Rasa aman dulu, ada apa, kenapa, nah baru dia bisa mengungkapkan pelan-pelan. Gitu. Sama kayak tadi anak marah-marah itu Bu, berarti bukan anak itu nakal gitu. Betul, kita tidak bisa langsung ngejudge anak itu nakal gitu ya. Kita harus cari dulu akar permasalahannya. Kenapa kok dia bisa marahnya ini sampai tantrum gitu, sampai dia nangis yang tidak biasanya. Itu pasti ada sesuatu yang dia pendam gitu kan, yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Oke. Terus Bu, gimana nih caranya kita sebagai orang dewasa untuk merespon emosi anak, tapi tanpa memendam emosi merekanya gitu Bu? Oh iya, ketika dia ada masalah misalnya gitu ya. Misalnya dia rebutan mainan nih sama temennya, tiba-tiba dia menangis gitu. Nah, guru mendekati gitu, jangan bilang ya udah diam gitu, ada mainan yang lain kok gitu. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan dulu gitu. Misalnya ibu tahu kamu sedih gitu, mainan kamu itu diambil gitu. Coba kita bicara baik-baik gitu. Kamu boleh pakai mainan aku, tapi setelah aku ya gitu. Jadi ya kita berusaha memahami gitu perasaan anak, kenapa sih dia marah gitu. Terus kita jangan langsung mematikan perasaan, diam gitu, atau kamu udah nggak usah nangis gitu. Ada mainan yang lain, pakai aja yang lain gitu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita mengajarkan juga kepada anak untuk bisa menyelesaikan masalah, terus dia juga bisa mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi nggak boleh langsung dimatikan emosi anak gitu ya Bu, nggak boleh langsung kasih solusi yang bikin mereka tuh nggak mengungkapkan isi hatinya. Tapi harus kita validasi dulu perasaannya. Ibu tahu kok kalian lagi sedih ya. Iya. Anak udah merasa aman, baru gali ceritanya ya, baru kita arahkan cari solusi terbaiknya. Iya. Masya Allah, keren banget nih sahabat Ramu ya. Jadi kita juga jadi belajar dari Bu Tika. Iya, memang agak susah memahami perasaan anak kecil itu ya, karena ya keterbatasan itu dari dia mengungkapkan kata-katanya gitu. Jadi ada yang sudah berkembang kata-katanya, ada yang belum. Nah, yang sulit itu memang yang belum gitu. Kita harus bisa menggali terus ini apa yang dia mau atau apa yang dia rasakan, itu ya kita harus peka seperti itu. Nah, kalau Kakak Kia sama Abang Kalandra paling senang itu pelajaran apa? Lagi kegiatan apa? Matematika. Matematika. Iya. Berhitung ya? Itu berhitung pakai manual atau pakai kita biasanya dengan benda-benda gitu, atau juga ada di Enuma itu Bu, digital. Gitu. Jadi Dengan di TK Iteramu permainan juga itu gamesnya itu seru banget. Memang banyak yang suka tuh matematika. Jadi levelnya sudah tinggi ya. Kia ya, level berapa Kia matematika? Sudah level 3, Aku 9. Level 9. Itu pakai tab ya Bu ya? Iya, pakai tab. Pakai tab, jadi ada aplikasi games. Dengan games, jadi mereka tuh bermain tidak terasa ya, ternyata itu permainan matematika, mencocokkan. Kemudian tapi ada yang manual juga ya Bu? Ada yang balok, manual, atau ada? Iya betul, dengan balok, dengan biji-biji gitu. Dengan media-media. Kalau Kakak Kia sukanya matematika, kalau Abang Andra sukanya apa? Matematika. Matematika juga ya? Masya Allah ya Bu ya. Kia suka seni juga kan ya? Suka menggambar dia. Kakak Kia udah bisa baca? Sudah. Alhamdulillah.
Anak-anak ini dia suka menggambar gitu. Dengan menggambar dia nanti bercerita dari gambarnya. Oh, gitu ya, Bu? Gambarnya udah bagus. Berarti dia kemampuan imajinasinya oke, Iya, verbalnya bahasanya juga dilatih ya. betul. Bahasa. Bagus. Insya Allah. Kalau kalian lagi nangis, lagi sedih, terus guru siapa yang kalian cari? Butika. Bu Tika. Bu Hilda. Bu Hilda. Bu Hilda. Ya, biasanya Oke. mereka tuh mencari walasnya gitu ya. Karena mereka kan itu figur ya kalau anak TK itu. Jadi kalau sudah dekat dengan satu guru, ya mereka untuk mengadu atau untuk mencari. Ini berarti beda itu kelas, Bu? Beda kelas. Oh, beda Nah, kelas. jadi ke guru kelasnya yang dicari. Tapi sampingan. Ini Bu Tika, ini Bu Hilda. Oke. Terus terakhir nih Bu Hilda. Bu Tika. Salah. Iya ya, Bu Tika. Maaf ya sahabat Ramu ya. Jadi kayak Bu Hilda. Ini Bu Tika. Bu Tika terakhir nih. Ketika orang tua menghadapi anak yang sulit untuk cerita di rumah, itu gimana sih Bu cara sebagai orang tua untuk anak mau cerita ke orang tua? Kita harus bisa memahami kemampuan anak, misalnya kemampuan untuk dia mengungkapkan gitu ya, kemampuan dia bisa menceritakan gitu kesehariannya. Jadi kalau misalnya ada anak yang sulit sekali untuk mengungkapkan, jadi bagaimana kita bertanya kepada anak, misalnya ketika anak baru pulang sekolah, jangan langsung ditanya, kamu belajar apa tadi gitu. Itu kayaknya langsung kepada inti gitu ya pertanyaannya. Kalau bisa bagaimana perasaannya tadi di sekolah, senang atau tidak gitu. Terus tadi main dengan siapa gitu. Jadi mencoba untuk memancing gitu perasaan, atau mamahnya juga bisa bercerita. Misalnya mamah itu dulu di sekolah punya teman loh, misalnya teman mamah yang sering main, yang baik hati, itu siapa namanya gitu. Jadi memancing bercerita. Nanti anaknya juga terpacu juga untuk bercerita. Iya, aku juga punya teman yang baik banget sama aku. Jadi ya kita mencoba untuk bisa memancing pembicaraan dulu. Jadi ya merasa nyaman gitu, merasa aman, merasa nyaman baru bisa mengungkapkan. Jadi gitu. jangan langsung ke inti nanya tadi belajar apa, tapi ada pemanasannya dulu ya Bu ya. Betul, Dengan cara ambil hatinya dulu, ambil perasaannya dulu ya. Iya. Anak udah merasa aman, nyaman, baru dia bisa cerita. Betul. Ya. Atau dengan cerita mamahnya kan dia jadi tertarik. Oh iya, mamah dulu kayak gini. Aku juga punya loh teman baru misalnya gitu. Oke. Terus kalau anak udah merasa aman, udah merasa nyaman tuh, insya Allah akan terbuka ya Bu ke orang tua, ke Insya guru Allah, gitu ya. iya. Yang penting dia nyaman, yang utama itu apalagi kalau sekolah baru gitu, lingkungan baru. Jadi harus merasa nyaman dulu dengan lingkungannya, setelah nyaman dengan lingkungan, baru dengan orang-orang gitu. Terima kasih banyak ya Bu Tika. Sama-sama. Sharing-sharing Mohon maaf nih. ya kalau misalnya ya ilmu saya juga terbatas. Itu kan gitu. dari pengalaman Ibu kurang Pengalaman lebih di yang- TK ITERAmu udah berapa tahun? Betul, saya itu sekitar 12 tahun. Masya Allah sahabat Ramu 12 tahun jadi guru Iya. TK udah pengalaman banget ya berarti ya. Iya, Itu insya dari Allah. pengalaman anak-anak yang Ibu didik ya, Iya. ada cerita-cerita seperti itu ya Bu ya. Insya Allah keren Bu Tika ya. Iya. Abang Andra terima kasih ya udah bergabung di podcast Edufy Pramu. Kakak Kia juga terima Iya, kasih ya. sama-sama. Rajin selalu belajarnya, semangat. Terima kasih. Oke sahabat Ramu, itu dia ya tadi perbincangan kita mengenai emosi anak yang tak terucap. Iya. Karena anak kecil kan kosakatanya belum banyak ya, mungkin mereka juga belum tahu apa yang mereka rasakan gitu, belum bisa mengkomunikasikannya. Tapi kita sebagai orang dewasa jangan langsung menghentikan perasaan anak gitu ya, menghentikan atau mematikan emosi anak. Melainkan kita harus validasi dulu perasaannya, buat anak merasa nyaman dan aman bersama kita, baru mereka insya Allah akan terbuka, akan mengkomunikasikan perasaannya. Kita jadi orang dewasa harus lebih peka berarti ya Bu ya? Iya, itulah. Peka ya, Harus peka. Oke sahabat Ramu, kita sehat mendalam bersama dulu ya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sahabat Ramu, Bu Gita dan Bu Tika serta kakak Kia dan abang Andra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sahabat Ramu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.